Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya untuk semuanya dan juga Mbak Mega, Mbak Anissa Megawati. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita mempunyai kesempatan kesehatan ya buat terus menyebarkan manfaat buat orang lain. Alhamdulillah, ini banget Mbak udah waktunya buat kita Kok live. mukanya sedih gitu sih? Mungkin di sela-sela kesibukannya ya yang sekarang magang di Lapan. Iya, betul. Ini berarti di Bogor ya, Mbak? Iya, lagi di Bogor, bener. Eh, Gimana? Dilanjut. Oke. Jadi, Mungkin buat teman-teman IMMF, ya, IMMF Indonesia belum pada kenal, ya perkenalkan saya Anissa Megawati. Di apa namanya? Alhamdulillah sekarang di masih kuliah di Universitas Diponegoro, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. Ya, alhamdulillah sekarang lagi magang di Lapan. Lapan itu lembaga penerbangan dan antariksa nasional gitu. Ya, mungkin gitu aja ya. Aduh, jadi malu kalau misalnya sama Mbak Eka kan juga banyak banget prestasinya gitu. Jadi nggak usah iniin prestasi, nggak apa-apa ya Mbak? ya boleh-boleh. Nggak usah lah. Sama sama ya sama kayak Mbak Eka di jadi penerima manfaat YouLead, Young Leaders, itu kaderisasi kepemimpinan yang nanti kelak akan mengubah habits dari teman-teman sekalian. Terus juga jadi beasiswa PPA sama kayak Mbak Eka. Terus ya pernah join kompetisi internasional dan nasional lainnya gitu. Oke, langsung ke pembahasan aja ya. Ya, yang ditunggu-tunggu. Tentang quarter life crisis. Sebenarnya apa sih quarter life crisis itu? Nah, gimana sih cara mengatasinya gitu kan? Sebenarnya Baika juga bingung nggak tentang quarter life crisis ini? Pertama, aku kayak ngerasa eh, apa termotivasi banget buat ngajak Mbak Anissa buat live di IG ngebahas mengenai quarter life crisis itu. Awalnya aku tuh melihat sebuah live dari teman yang udah pernah join juga bareng sama aku live di Instagram sebelumnya. Jadi beliau itu nge-live bareng temennya mengenai quarter life crisis. Itu kayak ngerasa bahwa kok saya sekarang malah ngerasa mau ke tahapan life crisis gitu. Dimana tahapan-tahapan akhir kuliah itu sebagai tahapan yang bisa disebut sebagai momen krusial gitu dalam Iya, kehidupan yang nantinya kita akan bingung nih mau nentuin mau kuliah lagi kah atau mau kerja kah mau mau merit misalkan kalau yang mm-mm. sudah pasangan dan Iya bener sebagainya banget, ya bener dan banget ya. uh, dan Lanjut semua lanjut itu nggak tuh apa-apa. pengennya kita datang di saat bersamaan tetapi mungkin kita perlu tahu bahwa semua yang kita inginkan itu tidak serta-merta harus datang bersamaan gitu. Terkadang Iya. manusia memang menginginkan suatu hal tersebut datang bersamaan, tapi Allah itu lebih tahu mana yang terbaik yang dulu untuk kita gitu sih. Paham Jadi banyak. aku tuh ngerasa bahwa ada catatan gitu. Iya sih Mbak Mbak Anissa juga ngerasa kayak gitu nggak sih? Saat-saat ini gitu, saat semester tua. Oke, tentunya akan kita bahas ya lebih dalam tentang quarter life crisis ini. Oke, Em, tadi udah permulaan dari Mbak Eka ya. Sebenarnya saya sendiri juga akan banyak memberikan input yang bermacam-macam, bertele-tele. Karena nanti di sini kita dua arah aja ya kan Mbak. Dua arah aja ya, insya Allah
saya juga akan menjawab dengan keilmuan yang tentunya saya punya dan yang saya tahu gitu ya. Oke, lanjut tentang quarter life crisis. Oke, quarter life crisis ini biasanya muncul ketika kita sudah memasuki usia 20 tahunan ke atas, ya nggak sih? Nah, Ya, Mbak, gimana benar. di situ terjadi perubahan, lalu kita merasa minder dan tertekan gitu dengan perubahan yang ada. Nah, saya juga tahu istilah KLC ini juga baru-baru ini gitu muncul booming-booming banget ya kan. Dan ini juga istilahnya bukan berasal dari Indonesia, ini tuh berasal dari Barat gitu istilahnya. Nah, terus faktor-faktor yang mempengaruhi KLC itu ada dua. Sebenarnya ada faktor dari dalam ya kan, dari internal dan dari eksternal gitu. Nah, faktor internal ini lebih ke perasaan di dalam diri kita, di mana adanya perbedaan antara idealisme yang kita punya dengan realita yang terjadi gitu. Terus faktor internal, eksternalnya juga dari luar gitu loh, yang menyebabkan kita takut nggak bisa memenuhi harapan-harapan itu. Nah, gitu. Terus ini udah banyak yang join ya. I think there are many things that we need to be highlight from this uh, dari live hari ini ya. Jadi silahkan teman-teman mungkin bisa dicatat kalau misalnya ada hal-hal yang penting gitu, bisa teman-teman catat jadinya ya. Nah, tadi kita udah berbicara tentang apa itu quarter life crisis. Jadi sebenarnya ada empat ya, ada empat hal-hal di mana kita itu jadi merasa sulit gitu. Nah, kita merasa ada hal-hal yang kita itu merasa dilema, kita bimbang gitu. Ada nanti ketika lulus kuliah kita mau ngapain ya kan, terus tentang pekerjaan nantinya, terus tentang keuangan, mau jadi pengusaha atau tidak, terus atau nanti ada yang mempunyai harapan untuk menikah bahkan ya. Nah, terus kenapa sih kita tuh bimbang dengan empat hal tersebut tadi? Kenapa kita bimbang gitu? Nah, jawabannya adalah karena kita nggak punya target, kita nggak punya goals, kita nggak punya planning, atau kita nggak punya rencana hidup gitu. Sehingga kita jadi bingung mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu gitu loh. Nah, iya kan? Nah, padahal kalau kita punya goals, kalau kita punya target, tujuan yang jelas, kita juga bakalan tahu mana yang harus didulukan dan mana yang harus diprioritaskan. Tentunya dengan target-target yang nantinya kita impikan gitu loh. Iya nggak sih, Mbak Eka? Iya, benar banget, Mbak. Jadi, Iya, jadi gara-gara nggak punya target yang menjadikan nah kita iya tuh makin itu. bingung. Nah, itu dia. Jadi memang kita hidup harus memiliki target. Kalau bisa, kita itu memancangkan target yang setinggi-tingginya gitu agar usaha-usaha kita itu juga tinggi gitu, biar bisa meraih target-target tersebut gitu. Oke. Ada pepatah yang saya suka ya. Pepatah itu bunyinya seperti ini. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Itu bisa dicatat ya teman-teman mungkin yang nonton. Jadi gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Artinya jika kita nggak punya rencana yang jelas, itu sama aja kita tuh membuat diri kita terjebak dalam kegagalan, ya nggak sih? Nah, jadi untuk itu maka kita harusnya memiliki target yang jelas gitu. Nah, apakah nantinya ketika kita sudah memiliki target akan menjamin untuk sukses dan berhasil? Enggak juga Belum gitu. tentu. Iya, benar, belum tentu. Tapi ketika kita nggak membuat rencana sama sekali, itu sudah dipastikan kita akan mengalami kebingungan, dilema. Nah, yang kayak gini merasa quarter life crisis jadinya, ya nggak sih? Iya, benar, Mbak. Jadi ngerasa Iya, jadi, bahwa kita nggak punya planning sama sekali nah, gitu. Nggak tahu. betul itu. Itu dia.
Oke, nah jadi ya itu tadi gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan gitu. Nah, gimana sih biar kita tidak merencanakan kegagalan? Nah, caranya kita menyusun goals, menyusun target. Nah, target-target itu kita susun. Apa aja, gimana caranya? Caranya itu ada smarter. Kalau saya singkat smarter gitu disebutnya ya. Nah, smarter ini spesifik, meaningful, accessible, terus realistic, time bound, sama ethical dan responsible itu. Mungkin bisa dicari ya di Google kalau misalnya bingung. Nah, spesifik itu detail ya kan. Kita juga menulis target-target itu secara detail gitu. Kita mau apa sih itu kita tulis sedetail-detailnya dan target kita tuh setinggi-tingginya gitu ya. Terus meaningful itu mempunyai tujuan, mempunyai value. Oke. Okay? Terus terukur, target kita juga nanti terukur. Jadi kita menilai target kita itu nanti setahun, selama setahun atau nanti udah setahun atau enggak beberapa bulan berjalan gitu. Itu kita bisa ukur, target kita tuh udah berjalan sejauh mana sih, target kita tuh udah tercapai atau belum sih gitu. Nanti kita bisa nilai gitu kan. Tadi detail, terus punya tujuan, maksudnya tuh punya manfaat gitu ya. Terus terukur, habis gitu tentunya bisa dicapai, realistik ya kan, harus realistik. Masa kita mau mimpi yang nggak realistis gitu kan, itu ya sama aja buang-buang waktu gitu. Yang bisa tentunya bisa kita capai dan sesuai dengan passion kita gitu. Terus ada target waktu dan tentunya diridhoi oleh Tuhan gitu ya. Yang lain itu juga meridhoi apa yang kita tentukan gitu, apa yang kita targetkan. Nah, jadi tadi kita tentuin target waktunya kapan, terus apa-apa aja, terus kita pikirkan juga ketika kita menentukan target ini, apakah sudah ada manfaatnya atau belum gitu, kita tentukan manfaatnya gitu, bisa dicapai atau enggak gitu. Itu tadi cara tentang menyusun goal. Mungkin kecepatan nggak sih Mbak? Enggak kan ya ngomongnya? Enggak. Iya gitu. Bisa dipahami kan ya? Nggak putus-putus? Enggak. Oke. Lanjut. Keuntungan memiliki goals. Apa sih keuntungannya kalau kita punya target ya kan? Punya goals. Nah tentunya hidup kita jadi lebih terarah. Terus seluruh potensi yang ada diri kita itu bisa kita maksimalkan. Lalu terjadi efisiensi, maksudnya efisiensi ini kita bisa memilah yang mana yang baik, yang mana yang buruk gitu. Terus evaluasi diri mudah dilakukan kalau kita punya target tentunya. Misalnya kan ya tadi kita bisa evaluasi, oh ini udah sejauh mana target saya gitu. Terus di dalam diri kita pun jadi tumbuh motivasi untuk mencapai target-target tersebut. Jadi nanti di dalam diri kita juga timbul motivasi. Motivasinya nggak hanya dari eksternal, tapi dari internal diri kita juga nanti bakalan timbul motivasi-motivasi itu, dan motivasi itu nanti memiliki peluang besar untuk berhasil gitu. Oke, lanjut. Pasti selama apa ya? Kalau kita mau mencapai target, tentu ada aja hambatan-hambatannya, ya nggak sih? Nah, Yang pasti itu. biasanya hambatannya apa nih Mbak Eka? Gimana Mbak? Agak putus Hambatannya dengarnya. biasanya hambatannya apa aja? Kalau aku banyak sih Mbak. Terkadang Apa? ketika kita udah nyusun planning A, planning B, planning C dan sebagainya, tetapi kadang tuh yang namanya manusia ya, kadang ada aja pas waktu kuliah misalkan ada tugas mendadak dan planning
planning kita mau ini itu, jadi time-nya itu kayak kurang gitu loh, gara-gara kita harus apa, ngerjain ngerjain si tugas itu. Kadang-kadang seperti itu. Contohnya gini aja, ketika kita mau kompetisi nih misalkan, deadline-nya 1 bulan, misalkan dalam 1 bulan itu kita anggap bahwa oh iya 1 minggu kita dapat tugas ini ya gitu. Jadi rencana dalam beberapa minggu itu harus selesai time kita seperti itu. Tetapi dalam dalam apa ya, kayak jalaninnya itu terkadang tidak sesuai sama ekspektasi. Terkadang ada nih kendala, males misalkan, Iya, betul. Terus gitu kan. iya. Terkadang kita tuh pengennya deadline itu lama, jadi supaya nantinya kalau ada waktu-waktu kayak kita harus ngerjain tugas kuliah, harus apa, itu kita bisa memanage waktu untuk planning, nah itu bisa tercapai goalsnya gitu. Kalau aku sih seperti itu Mbak. Cuman Iya, ya kadang manusiawi ya. Aku betul. ada banyak malesnya misalkan kayak gitu, dan aku tuh coba biar bisa ngurangin males itu, kayak nulis timeline yang mau apa aku rencanain itu, supaya jika kita lihat nih, nah, oh iya ya, lihat gitu tanggalnya sekian ada gitu, jadi kayak lebih lebih tahu terjadwal gitu sih Mbak, kalau kalau aku sendiri. Iya, benar ya. Emang kita juga kadang waktu udah menentuin eh, apa ya target-target itu, seharusnya ya kita juga tahu yang mana kita bisa milih nih, yang mana yang harus kita prioritaskan gitu ya kan. Karena misalnya udah tersusun gini, tiba-tiba ada tugas dan itu harus diselesaikan, ya kita menunaikan kewajiban dulu tentunya, ya gak sih? Gitu. Nah, terus kalau hambatan, ya biasanya emang kan banyakan orang ya hambatannya ya males, terus sering menunda-nunda, terus takut gagal, terus abis gitu kurang literasi, kurang banyak baca, lalu nggak mau mikir, lalu ya itu tadi tujuannya nggak jelas, nggak ada yang diprioritaskan gitu. Itu hambatan-hambatan yang biasanya sering ada ketika apa namanya, ketika menjalankan target gitu loh. Itu biasanya target-targetnya itu. Nah terus gimana tuh? Tadi kan ada target, terus ada hambatan. Nah sekarang gimana cara kita merealisasikan target-target yang udah kita tulis Susun. tersebut gitu ya, kita mimpikan. Nah gimana caranya? Nah pertama itu konsisten. Ya pertama kita harus konsisten. Jangan berubah-ubah target atau tujuannya, jangan berubah-ubah. Misal kita kan lagi bicara konsisten nih ya. Misal lagi musim nikah nih, ya nggak sih sekarang? Nah, itu misal lagi kayak gini kan, lagi musim nikah. Terus dia belum nikah, tiba-tiba gara-gara scroll IG, terus tiba-tiba minder, jadi pengen nikah. Nah, itu kan nanti jadinya nggak konsisten. Padahal kita udah memacangkan target, misalnya target kita lulus di tahun ini gitu. Nah, gara-gara itu ada yang tadi ini juga salah satu hambatan ya kan, ada kayak gitu desas-desus, jadi terpengaruh. Nah, harusnya kita konsisten, itu perlu dicatat tuh. Itu pertama, konsisten. Yang kedua adalah komitmen. Kita komitmen dengan apa yang kita pilih gitu. Ketika kita sudah menargetkan untuk lulus kuliah di tahun 2021, ya udah kita komitmen untuk itu gitu. Terus kita komitmen mau membahagiakan kedua orang tua, ya udah kita lakukan itu dengan sebaik mungkin gitu. Jadi tadi konsisten, komitmen, terus yang ketiga ikhtiar. Kita juga harus senantiasa ikhtiar atau berusaha, terus juga berdoa. Tentunya kita berdoa untuk meminta petunjuk
agar diberikan yang terbaik gitu kan dari target-target yang udah kita tuliskan, yang sudah kita mimpikan itu gitu. Terus, nah dari kan kita udah berbicara banyak ya tentang target, terus hambatan. Nah, coba sebenarnya Mbak Eka udah pernah nulis target nggak sejauh ini? Kalau aku sendiri itu sebenarnya udah semenjak SMA sih Mbak, kalau untuk menuliskan target. Karena waktu dulu, karena kebetulan sekolahku itu apa berislami, jadi kayak yayasan pondok pesantren gitu kan. Jadi Iya. aku tuh sama guruku dulu itu diberitahu bahwa kalau mimpi itu supaya kita bisa selalu sportif sama mimpi kita, itu kita tulis di kayak di apa pintu, entah pintu apapun ya. Jadi Pokoknya kita lihat ya. kalau aku tuh ya suka nulis di tembok sama di pintu. Jadi apapun semuanya. Dulu pas waktu masih struggle sama mimpi aku bisa kuliah di perguruan tinggi, aku nulis tuh list. Jadi aku tuh punya target univ apa aja sih yang mau aku taklukin misalnya kayak Wah, gitu. Jadi bagus-bagus kalau ya. dulu seperti itu. Jadi dengan jurusan apa yang pengen aku planning A, B sampai C gitu. Terus apa namanya kayak nanti goalsnya mau apa gitu. Aku tulis semuanya dan kalau kalau mau tahu ya tidak semua mimpi itu tercapai. Maksudnya tidak semua yang kita tulis itu bisa ada pada kita gitu. Karena kalau kembali lagi ya sama ngomongin soal takdir, aku flashback lagi ke belakang untuk apa buat teman-teman semuanya semoga jadi motivasi ya. Dulu tuh Iya, aku betul. nulis sebuah mimpi aku universitas panjang banget Mbak sama jurusan-jurusan yang memang jadi goals aku di SNMPTN SBM dan uh, dan alhasilnya kita aku nggak lolos pas waktu SNMPTN, SBMPTN, beasiswa santri dan sebagainya. Dan waktu itu sampai akhirnya aku tuh ngerasa bahwa kok aku gini amat ya, kok aku nggak pernah Insecure dapat ya guys. aku inginin ya, kok aku melihat teman-teman aku udah dapat kampus yang dia impikan, kok aku nggak kayak gini. Aku ngerasa bahwa why me, kenapa sih aku gitu kan, kenapa kok aku gini amat gitu, apa yang sebenarnya salah pada diri aku, apakah usahaku, apakah aku terlalu memimpikan sesuatu yang terlalu tinggi buat aku yang tidak tahu realistis pada diri aku kayak gimana gitu kan, aku seperti itu Mbak. Sampai akhirnya kenapa kok aku bisa masuk di jurusan rekayasa perancangan mekanik, sebut saja teknik mesin ya kalau yang belum tahu. uh, itu sebenarnya kalau aku mau jujur bahwa itu bukan bukan jurusan yang memang aku inginin, tetapi aku coba buat menggali diri lagi buat unhealthy belief. Aku coba sama diri aku buat oh ini adalah takdir Allah yang diberikan ke aku yakin Allah kalau ngasih ini berarti aku bisa lakuin gitu. Aku coba seperti itu Mbak. Jadi dulu ketika aku pengen target yang kayak gini gitu kan, nggak diberi sama Allah ya nggak apa-apa, mungkin uh, Allah kasih intinya goals kita, misalkan kita bisa goals aku misalkan ya, aku bisa kerja di multinational company atau national company misalkan seperti itu. Jadi mungkin Allah kasih aku di jurusan ini aku tetap bisa, tapi jalannya yang dibelokkan Beda. sedikit. Kalau aku lebih seperti itu sih. Kalau Mbak Anissa sendiri bagaimana? Wah, kalau misalnya cerita tentang universitas itu tuh emang ya bener gitu. Kadang emang tidak sesuai dengan harapan, tapi kita bisa mengambil hikmah dari apa yang udah kita dapatkan gitu. Karena juga nggak apa banyak orang yang mau masuk sini, mau masuk Undip gitu, tapi susah gitu, nggak semua terima, nggak semua orang tuh keterima. Kalau boleh cerita juga, ya sama gitu. Dulu juga saya sempet nulis tentang saya mau masuk mana aja gitu.
saya tulis target-target universitas negeri yang jadi sasaran saya gitu. Universitas Airlangga, saya tulis itu juga semuanya. Namun, namun ya gitu, masuknya di sini gitu. Dan ya saya juga nggak apa ya, ya banyak banyak hikmah yang bisa diambil gitu. Dan itu juga salah satu kenapa kita bisa sampai saat ini seperti saat ini, ya nggak sih, bisa sampai kayak Iya, gini benar banget. gitu. Iya nggak sih, kan kayak jadi mawapres kan Mbak, iya. nggak Sama nggak kan, gimana ya, enggak juga. iya itu kan juga jadi salah satu hal yang apa ya, unbelievable gitu. Kita juga nggak nyangka bisa jadi mawapres, padahal juga kesini kita nyampe di titik ini juga karena sebuah Ada trik. keterpaksaan mungkin ya. Takdir yang ya udah terima aja gitu nggak sih? Iya, awalnya tuh aku tuh ngerasa gini Mbak, sampai sebenarnya kalau gagal cuma 1, 2, sampai 3 kali mungkin itu sudah biasa. Tetapi kalau melihat flashback lagi, aku tuh gagalnya lebih dari itu, sampai belasan kalau nggak salah. Dan sampai saat itu, terakhir itu aku tes, kok udah nggak ada yang buka ya Universitas Jalur Mandiri gitu. Nah, yang buka cuma Undip, ya udah aku daftar di Undip. Waktu itu aku sambil nunggu pengumuman yang dari IPB. Ternyata pas aku pulang, aku masih di perjalanan, aku buka. Ya ampun, nggak keterima. Dan waktu itu aku ngerasa bahwa ini usahaku udah hampir tipis. Jadi kayak aku udah nggak punya semangat lagi gitu. Apa sih aku bisa kuliah apa kuliah di PTN yang sama ini yang aku inginkan gitu Mbak. Jadi aku sampai gini, aku tuh cuma pengen di PTN sampai terakhir tuh aku bilang gitu sama diri aku tuh udah nggak nargetin yang A yang B yang C, yang penting aku bisa kuliah. Waktu itu aku cuma pikiran cuma itu Mbak. Jadi kalau aku merasa bahwa ketika aku masuk di Undip ini banyak hal atau value yang aku dapat yang misalkan aku kuliah di PTN A, cuman aku waktu dulu itu masih struggle sama salah satu PTN di Jogja, jadi aku sangat 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 ingin kuliah di sana. Dan aku ngerasa bahwa setelah setelah masuk di Universitas Diponegoro itu 2017 aku dapat delegasi ke Jogja di YISF itu yang diselenggarain sama Visipol. Aku merasa bahwa di situ aku banyak pelajaran gitu Mbak. Misalkan aku ngomong sendiri sama diri aku, misal aku masuk di sini, apakah aku bisa jadi orang-orang sehebat mereka? Mungkin aku di sini jadi orang yang intinya apa ya, kapasitas otak aku tuh sangat rendah kalau di sini gitu. Aku sampai sempat seperti itu dan aku pernah di posisi itu, dan alhamdulillah ketika aku masuk di jurusan aku ini aku mempunyai banyak kesempatan gitu yang memang belum pernah sampai apalagi bikin list aku harus gini aku harus ini, dan alhamdulillah rezeki itu datang gitu loh. Kayak kemarin kok bisa dihubungin jadi gini jadi gini, ya udah alhamdulillah mau-mau aja gitu. Karena aku ngerasa kalau aku mau berarti ada kesempatan gitu, nggak pernah bilang enggak sama apapun yang uh, ada gitu. Kayak kemarin ya Mbak Anissa juga ngerasa nggak sih itu mawapres di Mbak Nisa itu ditunjuk atau gimana waktu itu? Ditunjuk apa ada tes? Sebenarnya enggak ditunjuk karena emang yang kiranya memenuhi syarat itu ya cuman saya gitu. Jadi ya udah ditunjuk saya untuk maju sebagai Kalau mawapres gitu. aku kemarin tuh sebenarnya awalnya tuh kayak banyak gitu, terus aku kayak ya udahlah aku coba aja daftar kali aja dari prodi memang ada kesempatan buat aku gitu. Yang pertama aku tuh kayak ngerasa bahwa aku di sini harus bermanfaat gitu buat orang di sekitarku. Aku pengen intinya jadi motivasi diri buat aku sendiri, dan mungkin kalau orang lain melihat bisa termotivasi ya alhamdulillah gitu sih kalau aku seperti itu aja ya. Iya, tapi intinya dari goals atau target-target yang sudah kita tentukan pasti ada aja ya sih yang tercapai, ya kan? Nah, Alhamdulillah. iya, alhamdulillah. Jadi
gimana nih abis nanti abis ini ya kelar sesi ini nanti Iya. harus bikin target yang eh, kita bikin abis kuliah gitu. Jadi kita bikin nanti jangka short term sama long term. Jadi jangka pendek sama jangka panjang gitu. Itu kan nanti jadinya bisa misalnya jangka panjang mau apa, misalnya jangka panjangnya mau bikin usaha ya kan. Nah, terus misalnya yang jangka dekatnya misalnya mau lulus tepat waktu, terus gimana sih kiat-kiatnya biar bisa lulus tepat waktu kan pasti ada langkah-langkahnya seperti tes TOEFL, ya nggak sih, atau sertifikasi, terus biasanya tuh kalau mau lulus tuh ya harus udah magang dulu gitu, bener kan? Nah, jadi kalau misalnya kita bingung, yang mana sih yang harus saya pilih duluan, abis kuliah S2 kah, kerja atau menjadi pengusaha atau menikah. Nah, sebenarnya quarter life crisis ini tuh kalau kita kalau kita gali lebih dalam tuh sebenarnya nggak ada karena jawabannya itu ada pada diri kita sendiri. Karena gimana ya, dengan target-target yang udah kita bikin, 4 hal yang tadi sudah saya katakan itu bisa berjalan beriringan ya nggak sih? Kita bisa aja nih kerja sambil S2, bisa aja gitu. Kenapa enggak? Misalnya kerja dari hari Senin sampai Jumat, terus abis itu S2-nya hari Sabtu Minggu kan bisa. Terus misalnya gitu juga kita bisa kerja juga sambil jadi pengusaha kan bisa juga. Terus kita mau menikah sambil kerja, sambil kuliah, sambil jadi pengusaha kan juga bisa. Nah, jadi sebenarnya quarter life crisis ini tuh nggak ada gitu loh. Jadi quarter life crisis ini jawabannya ada pada diri kita sendiri gitu. Ketika kita bisa menentukan target-target yang sudah kita pancangkan ya, ini dapat berjalan sesuai dengan usaha kita, dan ya tadi usaha konsisten dan jangan lupa berdoa gitu. Karena 100 karena 1000 langkah ke depan itu ditentukan dari langkah pertama yang kita tentukan saat ini, dan jadi actionnya juga harus jelas gitu. Nah, ya nggak sih, bener nggak Mbak Eka? Nah, terus kan kita juga gimana ya, kita juga nggak bisa jadi manusia yang sempurna gitu. Kita mau menjadi manusia yang sempurna kan emang nggak mungkin gitu. Tapi ketika kita ketika kita menjadi manusia yang mampu jadi seperti rujukan atau ya, pada zamannya ini kita ya kayak itu nggak mustahil, bukan mustahil. Nah, gimana ya, nggak, nah yang kayak gitu tuh bukan untuk keren-kerenan, tapi itu untuk biasanya untuk tujuan kita kan untuk meraih pahala di sisi Allah gitu. Dan hendaknya kita juga nggak boleh pesimis sama target-target yang udah kita tentukan, karena potensi-potensi yang kita punya itu juga sama kan, karena semuanya itu kita juga manusia gitu. Kita punya peluang yang sama, punya potensi yang sama, harusnya juga kita bisa gitu, dengan segala kemampuan kita juga bisa mencapai target-target yang udah kita tentukan tadi gitu, ya nggak sih? Iya, Mbak. Aduh. Belajar banget ya sama Mbak Anissa mengenai Iya, emang saya juga belajar banget. Tadi juga dapat kisah inspiratif dari Mbak Eka tentang perjalanan memilih universitasnya itu. Wah, Masya Allah banget ya. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil gitu. Kalau boleh cerita, jadi sebenarnya saya juga gimana ya, dulu tuh SMK-nya ngambil SMK farmasi. Nah, terus sekarang jauh banget kan, pasti kaget. Jadi dari SMK-nya ngambil SMK farmasi, namun sekarang kuliahnya di otomasi gitu kan. Itu memang
jauh banget gitu loh antara bumi sama langit. Tapi Iya, tapi ujungnya sama-sama sih farmasi dan otomasi. Nah, tapi di balik itu ya kita bisa membuktikan ya nggak sih dari ketidak ya dari hal-hal yang berbeda tersebut kita bisa membuktikan bahwa kita tuh bisa gitu. Sebenarnya apapun itu kita bisa aja merealisasikannya gitu. Apapun itu kita bisa menyelesaikannya kalau kita mau belajar, kalau kita mau usaha. Kan kalau misalnya kita menyerah sama hambatan-hambatan yang udah tadi dikasih tahu, yang udah dijelaskan tadi, kalau kita menyerah sama hambatan-hambatan yang tadi itu, ya udah target-target kita nggak bakalan mungkin tercapai. Ya itu sih. benar Mbak. Jadi teman-teman yang udah nyatet mungkin perlu juga ya buat list sama target-targetnya. Semoga target-target itu bisa jadi kenyataan. Amin. Iya. Terus habis ini kita nulis target ya, Mbak. Mbak, Mbak Anissa, Apa? Di dalam pernah nggak ngerasa kalau di masa-masa sekarang itu kayak pemikirannya tuh lebih luas. Misalkan dulu pas kita lulus SMA, mungkin hanya fokus kita, ya udah aku pengen kuliah, satu fokus aja. Tapi kalau sekarang fokusnya banyak sekali ya, benar kan? ya betul. Lalu, nah sebenarnya kalau Mbak Anissa pernah nggak sih ngerasa bahwa aku pengen apa ya? Tuh, aku habis ini mau apa? Enggak, maksudnya kita sudah punya planning nih dalam tanda kutip kita sudah punya planning, tapi kita bingung. Ini didahuluin yang mana ya? Gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Ya pernah dong. Menurut saya itu manusiawi gak sih? Itu tuh hal yang manusiawi. Cuman cara mensiasatinya biar kita nggak bingung, biar kita bisa apa ya Sukses. mengatasi mengatasi yang tadi itu ya caranya dengan kita tentukan prioritas kita ya nggak sih, prioritas kita harus kita tentukan apa-apa aja yang mau kita capai terlebih dahulu, baru habis gitu kita list yang tadi itu, kita list Ya. misalnya tentang goal setting sasaran hidup kita selama 5 tahun ke depan. Misalnya tentang studi atau perlombaan yang mau kita ikuti itu apa, terus tentang pengembangan diri yang mau kita ikuti itu apa aja, terus tentang apa ya, kehidupan rohani atau religius yang pengen kita capai, targetnya tuh kedepannya apa aja, terus keluarga, misalnya saya punya target nanti setelah lulus kuliah, ya 2 tahun setelah lulus kuliah saya pengen mengumrohkan keluarga, kan bisa gitu, itu bisa ditulis tuh target-targetnya. Terus juga target-target untuk memenuhi minat atau hobi gitu juga bisa. Ya kan baik ya. Tapi aku punya sedikit cerita lagi nih Mbak. Jadi kemarin tuh aku sempat dapat message dari dosen eh, yang ngomong gini, kamu habis ini uh, mau apa gitu. Terus aku jawab, aku mau kerja gitu kan, aku mau kerja. Terus dia bilang gini, kamu nggak mau S2 gitu? Ya mau Pak gitu. Tapi aku mau ngumpulin dana, ngumpulin kekuatan dulu buat bisa kuliah lagi. Terus dosen aku tuh bilang bahwa kamu harus ngambil apapun yang diberikan Allah yang lebih yang lebih dekat kurun waktunya buat kamu. Kamu bisa merencanain, tapi Allah yang ngasih kamu apa? Allah yang ngasih kamu hal itu terkadang di luar kendali kita. Misalkan kita cuma menargetin kerja sama kuliah misalkan, tapi itu kita dikasih misalkan harus merit dulu nih, misalkan kayak gitu. Jadi aku tuh kayak ngerasa pikiranku kayak lebih luas gitu Mbak.
ya udahlah, ini aku cuma usaha gitu, aku mau kuliah mau kerja, itu adalah target dari pencapaian yang aku tulis. Tapi ketika Allah kasih aku yang lebih dekat dari hal yang aku inginkan, ya udah, semoga itu yang terbaik untuk kita gitu. Iya, betul. Iya sih, kayak misalnya kita sudah bikin target nih, misalnya menikah di ya 2 tahun atau 25 tiga tahun tahun setelahnya di umur umur segitu kan biasa gitu. Nah, tapi nanti ketika di perjalanan, tiba-tiba ada jodoh yang datang gitu kan, ya kita mau gimana gitu. Nah makanya hal itu tadi sebenarnya sambil kita misalnya kita punya target 25, nah berarti di umur 25 itu kita harus dalam kondisi kita sudah siap untuk menikah misalnya, contohnya ya. Nah, terus berarti umur-umur menjelang umur 25 ini kita seharusnya belajar ilmu-ilmu tentang yang mendukung untuk itu gitu. Ya nggak sih? Nah, begitu ya. juga misalnya untuk kuliah, misalnya mau S2. Kita rencana mau S2 itu misalnya umur 22. Nah, berarti kan bisa tuh nanti di umur 22 itu sebelum kita jalan untuk S2, kita kan bisa aja nantinya mempersiapkan hal-hal misalnya do TOEFL preparation atau kita bikin esai gitu-gitu kan bisa buat ini. Cuman kan kalau misalnya lagi-lagi kalau tentang jodoh itu udah Nggak ada yang tahu ya Mbak, itu takdir yang dari tahu Allah. bener. Dan kematian tuh nggak bisa Iya, diprediksi ya. iya gitu. Jadi sebenarnya tuh yang pengen aku sampaikan tuh gini Mbak, dari apa, dari pesan yang aku dapat dari dosen aku cuma merasa ya ampun, kok ternyata kita tuh dikasih nikmat sama Allah tuh lebih banyak daripada kita dikasih susah sama Allah. Tapi kenapa sih aku waktu itu atau flashback lagi ketika aku gagal, kenapa aku selalu nyalain kok diri aku kayak gini ya, kok aku kayak gini kayak gitu. Dan aku tuh pengen ngebuka diri aku bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita uh, lakukan, yang kita prepare saat ini untuk target-target yang nantinya akan kita capai, itu sebenarnya tidak lepas dari yang namanya kuasa Allah. Gitu. Iya, betul banget sih. Emang Allah itu ya maha, ya gimana ya, ketika kita sudah merencanakan target-target impian gitu, tapi Allah itu memiliki apa ya, Allah itu memiliki yang terbaik gitu. Allah tuh bakal ngasih kita yang terbaik tentunya. Kita nggak tahu kan, kita tugas kita cuman berusaha ya gitu. Tapi nanti Allah akan memberikan yang lebih dari apa yang kita usahakan gitu. Terkadang Hmm, manusia ini ya Mbak, iya betul. ini gitu, menurut dia ini yang terbaik buat aku, tetapi sebenarnya itu bukan yang terbaik. Allah kasih yang ini supaya kayak kita tuh dikasih tahu bahwa itu bukan yang terbaik gitu. Allah punya rencana yang lebih baik dan ini adalah waktu. Iya bener banget. Jadi sebenarnya Masya Allah ya. live ini tuh kayak buat kita nguatin diri aja nih buat stamina ke depan ya. Aku jadi banyak ilmu nih sama Mbak Iya Anissa nih. benar. Iya. Ah, Jadi gimana Mbak, begitu. magangnya lancar? Ya alhamdulillah lancar. Jadi ini kan kebetulan ada di lembaga riset ya. Kan LAPAN ini Heeh. merupakan salah satu lembaga riset. Risetnya ini lebih fokus ke penerbangan dan antariksa, kayak satelit-satelit gitu. Nah, memang harus banyak belajar lagi gitu. Karena ya keilmuan yang kita peroleh dari kampus itu terbatas gitu. Jadi ya di sini juga banyak belajar lagi sih. Jadi yang ngeriset-ngeriset ulang juga gitu tentang
jaringan, terus tentang komponen-komponennya juga, cara menyambung-nyambungkan dari wahana satu ke wahana lainnya gitu juga memang harus belajar lagi. Baiknya kapan berangkat ke PT Badak di Kalimantan ya? Jadi, Semoga ya Mbak. Jadi oh kita terus gimana tuh? berharap, kita terus berharap uh, untuk bisa berangkat. Insya Allah kita akan berangkat di bulan Agustus. Tapi akhir, soalnya Oh kontraknya itu 1 September kita mulai magangnya. Doain ya Mbak. iya, Bersedia. amin. Pandemi Coba ini booking, wah, udah coba beli tiket? belum. Soalnya kemarin kemarin tuh kayak masih menunggu baru berkas-berkasnya yang kita kirim lagi kayak apa surat kesehatan, persyaratannya itu udah kirim, cuman tinggal nunggu kepastian eh, kita jadi berangkatnya di tanggal itu atau gimana gitu, baru nanti kita beli. Oke. Wah, semoga lancar ya. Soalnya jauh banget itu di Kalimantan kan, jauh dari orang tua, jauh dari mana-mana di hutan kan kalau nggak salah itu ya. Aduh, aku Ya, tidak semoga tahu lancar. Mbak. Ini baru mau ke sana ya. Semoga Iya, tapi nanti kan mm, gimana Mbak? gimana gimana tadi? Silakan 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 Mbak. Enggak sih, ya semoga nantinya emang ya sesuai harapan lah ya, Amin. bisa berangkat tepat waktu. Ya soalnya itu waktu itu kita daftar ke sana tuh setahun Mbak sebelumnya. Jadi kayak udah menanti-nanti kalau bisa ke sana gitu. Udah kayak satu tim tuh udah aduh ya Allah kita semoga bisa ya, semoga bisa berangkat gitu. Karena Ya emang pandemi di sana ini di juga luar kendali kita. iya, dan PT Badak itu emang bagus sih, lengkap. Mau di mesinnya atau di kontrolnya, di ya segala macam di situ ada gitu. Tinggal gimana kita nantinya mau belajar aja. Iya benar Mbak. Iya. Ini Oke. nanti mengingatkan ya Mbak, nanti ini live-nya tepat 1 jam. Jadi sebelumnya eh, closing dulu juga nggak apa-apa. Ini tinggal ini jam 20.34. Berarti berapa menit lagi tuh? Kan tadi mulai jam 19.45 ya. Oh iya. Ya udah, Oke. sekarang di Ber- closing aja dulu sama Mbak oh gitu. Berarti Anissa dulu. sekarang closing statement nih ya. Iya. Ya, itu tadi. Em, dari hal-hal yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa quarter life crisis itu sebenarnya nggak ada. Quarter life crisis itu bisa kita atasi dengan kita memancangkan target, kita menuliskan, memimpikan target-target kita, punya goals, punya planning atau tujuan dalam hidup, terus kita juga biar nggak bingung, kita juga harus memprioritaskan yang mana gitu, yang harus kita dahulukan. Nah, padahal kalau misalnya kita udah punya target yang harus kita prioritaskan gitu kan, nanti juga kita bisa menyesuaikan dengan apa ya, dengan kehidupan yang nantinya kita jalankan sehari-hari gitu. Dan juga gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan gitu. Ketika kita tidak punya rencana yang jelas, itu sama saja kita uh, apa ya, membuat diri kita tuh terjebak dalam kegagalan tersebut gitu. Apakah nantinya kita kalau udah punya rencana itu akan menjamin untuk sukses? Enggak juga gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya rencana, ya itu yang salah gitu. Udah gitu saja. Semoga bermanfaat sih dari bincang-bincang kita pada malam hari ini. Um,
begitu aja saya balikan ke Mbak Eka. Mungkin mau ada tambahan Mbak Eka buat teman-teman di IMF Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Jadi aku mau nambahin ya dari Mbak Anissa. Ini aku juga mau terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah join, dan semoga ilmu yang kita berikan di malam kali ini yang Mbak Anissa share juga semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan kalau kalian juga pengen buat sharing, kalian juga bisa ngajain akun M Indonesia buat sharing sistem kayak gitu ya. Bisa langsung kontak aku atau gimana. Nanti bakalan kita adakan les lagi, dan aku mau ngasih tahu buat jangan lupa bahwa semua yang kita prepare juga atas kehendak Allah, dan uh, kita tidak serta-merta semua yang kita tulis, yang kita buat itu sesuai dengan keinginan kita pada akhirnya. Itu aja sih kalau menurut dari aku. Iya. Stay safe ya Mbak. Semoga kita Ya, semuanya makasih banyak ya. Senang bisa hadir di IMF pada malam hari ini. ya. Terima kasih banyak. Sehat terus ya Iya, Mbak. iya. Teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.